Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kedua dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan pemilihan baris atau row selections pada data frame. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oke, karena ini adalah sesi kedua ya, maka kita akan mempelajari tips dan triks yang kedua, yaitu pemilihan baris atau row selections pada data frame. Nah, di sini pertama-tama kami coba tekankan dulu ya, terkait dengan versi dari Pandas dan juga NumPy yang kami gunakan untuk sesi pembelajaran ini. Di sini versi Pandas yang kami gunakan adalah versi 1.0.0, sedangkan versi NumPy-nya adalah 1.18.1. Nah, di sini, andai kata terjadi perbedaan hasil output yang dimunculkan di layar kalian dan di layar kami, maka hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah versinya dulu, ya, versi Pandas dan NumPy-nya. Nah, ada kemungkinan perbedaan hasil tersebut dikarenakan adanya perbedaan dari versi Pandas dan NumPy yang kita gunakan. Oke, kita akan langsung melangkah dulu ke proses pertama di sini, yaitu persiapan data frame. Nah, di sini prosesnya mirip dengan proses yang pernah kita lalui di sesi sebelumnya, di mana kita akan mengenerate sebuah data frame yang terdiri dari 5 kolom, dan setiap kolomnya itu kita beri label A, B, C, D, dan E. Nah, yang berbeda di sini adalah jumlah barisnya. Karena jumlah baris yang kita hasilkan di sini adalah ada 10 baris. Sedangkan pada sesi sebelumnya itu hanya terdapat 5 baris. Kita eksekusi dulu di sini. Hal lain yang berbeda dengan sesi sebelumnya adalah proses randomization-nya atau pengacakannya. Di sini nilai-nilai yang diacak adalah nilai integer yang jangkauannya mulai dari 1 sampai dengan 5. Ya, artinya hanya ada nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 saja. Untuk data frame-nya, ini hasilnya, ya, lebih kurang seperti ini. Dan hasil ini bisa jadi berbeda antara yang kalian miliki dengan yang kami miliki. Ya, kenapa? Karena proses randomization-nya juga bisa jadi berbeda. Nah, di sini bahkan ketika kita mengeksekusi ulang script yang sama, saya demokan di sini, ya. Nah, maka akan dihasilkan juga nilai yang berbeda, ya. Dan setiap kali kita eksekusi ulang, ya, hasilnya selalu berbeda-beda atau berubah-ubah di sini. Oke, nah ini wajar, ya. Kenapa? Karena nilai yang dihasilkan ini merupakan nilai hasil proses pengacakan atau randomization. Bisa dipahami ya di sini, ya. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke slide selanjutnya, ya, di sini selection dengan operator logika OR, atau OR ini direpresentasikan dengan menggunakan pipe character, ya, atau karakter pipe di sini. Nah, di sini yang kita inginkan adalah untuk menseleksi hanya baris-baris yang nilai kolom A-nya itu bernilai 1 atau bernilai 3, ya. Di sini karena logikanya adalah logika OR, maka kita menggunakan operator logika pipe di sini, ya. Kita coba eksekusi. Nah, hasilnya seperti ini, ya, hanya 2 baris. Kita lihat di sini, ya. Nah, di sini untuk kolom A, ya, nilainya ada 2, 2, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 2, ya. Yang sesuai dengan kriteria kita, itu hanya yang ini dan yang ini, ya. Karena kan kriteria kita di sini adalah yang nilai dari kolom A-nya 1 atau 3, dan memang hanya ada 2 baris yang sesuai dengan kriteria kita di sini. Bisa dipahami ya, terkait dengan operator logika OR ini. Nah, untuk operator logika OR, ya, pemanfaatannya sebenarnya bisa kita sederhanakan atau kita simplify dengan menggunakan fungsi is-in. Ya, jadi logika di balik fungsi is-in ini sama persis dengan logika OR. Nah, cara penulisannya, ya, kita bisa lakukan dengan cara .is-in, ya, lalu kita melewatkan suatu parameter bertipe data list di sini, yang nilainya 1 dan 3. Ya, kita coba eksekusi di sini. Hasilnya sama persis ya guys, ya, sama persis dengan yang sebelumnya. Nah, di sini perlu saya tekankan sekali lagi, ya, operator OR ini atau logika OR ini bisa kita gantikan dengan memanfaatkan fungsi is-in. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kebutuhannya berubah nih? Kebutuhannya adalah untuk menampilkan baris yang nilai dari kolom A-nya itu tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan 3. Untuk menjawab kebutuhan ini, kemungkinan besar cara berpikir kita adalah dengan menggunakan not, ya. Nah, kita akan coba di sini ya. Kalau kita menggunakan not di sini,
Dan sewaktu kita eksekusi, ternyata error, ya, karena node ini tidak dikenali untuk melakukan seleksi pada baris di data frame. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, wah, kalau node-nya tidak dikenali, lalu bagaimana kita bisa melakukan node? Nah, jawabannya adalah dengan memanfaatkan operator negasi. Operator negasi dalam proses logika di pandas data frame itu direpresentasikan dengan karakter tilde, ya. Nah, ini adalah lambang atau bentuk dari karakter tilde tersebut. Cara pemanfaatannya, kita bisa langsung menyertakan karakter tilde di depan operasi logika yang dimaksudkan, ya. Dalam hal ini adalah tilde dfa.isin 13. Ya, kita akan coba ya di sini. Saya eksekusi. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, baris-baris yang diseleksi adalah baris-baris yang nilai dari kolom A-nya itu tidak sama dengan 1 atau 3. Lebih kurang seperti itu guys, bisa dipahami ya harapannya. Demikian tips untuk melakukan pemilihan baris atau row selection pada data frame. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.